dan bagaimana manusia atau bagaimana kita sebenarnya ambil keputusan, apa yang berubah dari era kecerdasan buatan ini. Teknik dan metode pengambilan keputusan itu banyak sekali. Mana yang seharusnya kita pelajari, mana yang seharusnya kita pakai, dan seterusnya. Evolusi AI sekarang dari chat, prediktif, preskriptif, itu di DDM ya. Di DDM itu data driven decision making. Trennya ke sana. Dan kalau sudah masuk ke sana, maka autonomous rutin kehidupan kita itu akan diatur oleh robot pintar yang disebut AI. Kira-kira gitu. Kemudian terkait dengan relasi manusia dengan AI. Pertanyaan sederhana ini, sudah berapa kira-kira keputusan yang kita semuanya ambil? Nah, di sini ada banyak yang hadir. Saya minta dalam 30 detik ke depan, coba diketik di chatnya. Kira-kira hari ini mulai bangun tidur dan kita ketemu hari ini, kira-kira berapa keputusan yang kita ambil? Nah, 30 detik dimulai dari sekarang. Diketikkan di chat aja ya. Hari ini mulai dari bangun tidur sampai dengan kita ketemu, sudah berapa keputusan yang kita ambil? Sudah ada 3. Ada 7. 30 detik lagi. Ada 10. Hari ini sudah berapa keputusan yang kira-kira sudah kita ambil? Ada 14, 15. Bahwa 1010 ini ya. 1010 keputusan. Ada yang menjawab kira-kira 5. Ada yang menjawab Mas Eko ada 7, Mbak Putri hari ini mengambil keputusan 2 kira-kira yang diingat, Mas Frendi antara 50 sampai 100. Ini bukan masalah benar salah ya, ini cuma apa yang kita rasakan terkait dengan pengambilan keputusan harian. Mas Fatur kira-kira 5, Mas Haikal kira-kira 3, Bu Hanina kira-kira 30, Mas Didik 3, 30-an, 30%, 14, Mas Fakhrul Raji banyak. Yang penting banyak. Mbak Nabil 5. Baik. Terima kasih sudah mengisikan responnya. Di dalam satu studi kira-kira ini datanya. Jadi ini yang sering dikutip ya. Orang dewasa setiap hari itu setidaknya membuat keputusan 35.000 keputusan setiap hari. Artinya satu keputusan tiap 2 detiknya. Ini memang sulit diverifikasi karena ini dari buku, bukan dari data empiris. Kemudian yang data empiris itu yang salah satu studi ilmiah ini terkait dengan keputusan memilih makanan. Setiap hari orang dewasa yang kita lah ya, ini riset dilakukan dengan sekitar 129 responden yang dari studi ilmiah ini, yang ditanya terkait dengan keputusan apa yang kita ambil harian setiap hari terkait dengan makanan. Mereka mengatakan sekitar 14 keputusan lah. Kemudian si peneliti mencoba untuk bertanya lebih dalam lagi. Kira-kira makanan apa yang mau dimakan? Makannya di mana? Sama siapa? Kapan? Jauh apa enggak? Kita pakai motor apa pakai mobil? Kira-kira ketika dieksplor pertanyaan terkait dengan keputusan soal makanan, ternyata keputusan-keputusan mereka, responden ini bertambah. Sehingga rata-rata 129 responden itu berhasil mengidentifikasi terkait dengan makanan saja, setiap hari mereka mengambil keputusan sekitar 226 keputusan. Hanya masalah makanan. Bagaimana dengan ditambah yang lain gitu ya. Artinya apa? Setiap hari
kita itu dihadapkan dengan proses pengambilan keputusan yang banyak. Antara 229 sampai dengan 30 ribuan. Itu pentingnya decision making menjadi salah satu perhatian kita, karena salah di dalam decision making, tujuan hidup kita, tujuan apa yang akan kita lakukan tidak akan tercapai. Baik. Lantas bagaimana sebenarnya? Dulu teori awal mengatakan bahwa karena kita itu manusia rasional, rasional itu yang menggunakan pikirannya untuk membanding-bandingkan. Namanya rasio itu membandingkan. Rasio dosen dan mahasiswa itu 10:2, misalnya gitu. Rasio itu membandingkan. Kalau pilih ini untungnya apa, kalau saya pilih ini resikonya apa. Itu namanya membandingkan. Penggunaan pikiran kita untuk membandingkan secara rasional. Manusia itu menurut teori lama mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan pasti dia akan mengambil keputusan secara rasional. Ini kemudian dibantah sama namanya Herbert Simon tahun 90-an, 87 ya. Sampai dengan 90-an itu Herbert Simon berhasil membuktikan bahwa ternyata manusia itu tidak akan mampu menggunakan rasionalitasnya sepenuhnya untuk proses pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dalam proses pengambilan keputusan seringkali kita dihadapkan oleh 3 keterbatasan menurut Herbert Simon. Yang satu, ketika mengambil keputusan bisa jadi kita kekurangan informasi, keterbatasan informasi. Yang kedua, bisa jadi saat pengambilan keputusan kita terburu dengan waktu yang tersedia terlalu sedikit, sehingga kita tidak ideal dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, umumnya para pengambil keputusan, apalagi di era sekarang, menghadapi keterbatasan kognitif. Kognitif itu kemampuan kita untuk memproses informasi atau kemampuan kita untuk memproses data menjadi informasi, itu namanya kognitif. Kenapa? Karena data sekarang banyak, informasi banyak, sehingga beban kognitif kita meningkat. Tidak semua yang kita hadapi adalah sesuatu yang kita kuasai. Banyak yang kita hadapi itu di luar kuasa kita atau di luar ekspertis kita, keahlian kita. Sehingga kita sulit, kita memiliki keterbatasan kognitif dalam pengambilan keputusan. Akhirnya apa, kata Herbert Simon? Akhirnya keputusan yang kita ambil itu ya mentok-mentoknya satisfying, atau keputusan yang cukup memuaskan kita saja. Bukan keputusan yang optimal atau bukan keputusan yang ideal. Karena keputusan yang ideal itu rumusnya total manfaat dari keputusan itu dibagi dengan total biaya ditambah dengan resiko. Keputusan yang paling menguntungkan adalah keputusan yang manfaatnya paling banyak kita miliki dengan biaya yang kecil, dengan risiko yang rendah. Sehingga itu paling ideal. Maka ideality dalam hasil proses pengambilan keputusan adalah kalau kita bisa mendapatkan manfaat 10 misalnya, dengan biaya 0, dengan resiko tidak ada, berapapun hanya terbatas. Sehingga keputusan yang kualitasnya paling ideal itu tidak terbatas. Kita tidak bisa mengukur. Karena itu, semua manfaat pasti bisa dibandingkan dengan berapa biaya atau effort yang kita keluarkan dan berapa resiko yang menyertainya. Semakin tinggi angkanya, semakin ideal. Makanya dalam proses pengambilan keputusan, hasil itu satisfying gitu ya. Cukup memuaskan kita. Tidak mungkin optimal karena kita punya keterbatasan itu. Nah, sehingga apa? Ketika punya keterbatasan informasi, waktu, sama kognitif, akhirnya para pengambil keputusan kita itu terjebak dengan jebakan rasa. Jadi manusia itu punya 2 tadi ya. 1 rasio, kedua rasa. Ketika rasio tidak bisa digunakan, maka yang mengambil
keputusan itu kemudian rasa itu sesuatu yang kita putuskan. Sudah gini aja lah, saya taunya gini, enaknya gini, tapi tidak menggunakan rasio, tidak menggunakan data, tidak menggunakan informasi. Kita bisa jadi terjebak dengan rasa. Nah, sebenarnya ada dua jebakan rasa. Pertama, unwavering bias, itu terkait dengan, misalnya kalau ada buku atau penelitian marketing psikologi, saya suka dengan buku ini, atau saya suka dengan riset-risetnya, namanya Nicolenda dan istrinya gitu ya, melakukan riset terkait dengan psikologi marketing, bagaimana orang tidak butuh menjadi butuh, bagaimana tidak pengen beli menjadi beli, bagaimana mempengaruhi, misalnya harga itu 1 juta, dicoret, diskon 40% gede, jadinya 600.000. Orang akan bias, rasanya yang disentuh itu rasa, oh berarti murah. Kalau sampai rasa itu ketemu murah, tindakan berikutnya adalah saya akan beli. Persoalan harga aslinya memang 600.000 kan nggak ada urusan. Harganya 1 juta, diskon 70%, 300.000. Oh kok murah? Padahal harga di pasaran 250 sampai 300. Tapi kan angka itu menyentuh rasa, sehingga keputusan kita ambil. Itu namanya bias ya. Kalau sudah angka itu membuat rasa kita nyaman, orang akan mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Ini jebakan pertama. Jebakan kedua, confirmation bias. Confirmation bias itu ternyata ada beberapa teori marketing itu, orang-orang saat ini ketika belanja online itu salah satu konfirmasinya menggunakan komen-komen atau komentar ya, ulasan-ulasan produk itu ya. Sekarang ada ulasan dibagi dua, sentimen positif dan sentimen negatif. Sentimen positif diletakkan di atas, sentimen negatif diletakkan di bawah. Meskipun di bagian atas dia sudah ngasih bahwa ulasan kami urutkan ulasan positif dan negatif. Tapi 10 ulasan pertama yang ditampilkan positif. Ketika ulasan pertama positif, orang tidak lagi melihat ulasan negatif. Taunya, wah ini bagus, ini memuaskan, wah ini keren. Padahal ketika dia konfirmasi dengan yang negatif, bisa jadi dia tidak jadi beli karena di situ juga banyak pengalaman-pengalaman yang tidak baik. Itu disebut confirmation bias. Banyak orang-orang sekarang yang menyentuh perasaan kita sehingga memutus rasio. Rasionya kita yang dibatasi. Kenapa? Karena informasinya tidak dibuka. Tadi, keterbatasan informasi. Nah, saat ini kita berada di era yang dulu Herbert Simon mengatakan bahwa kita tidak ideal mengambil keputusan karena kita punya keterbatasan informasi. Sekarang eranya itu informasi bukan terbatas keberadaannya, tapi terlalu banyak. Sehingga kognitif kita, kemampuan kita untuk memproses informasi yang membanjiri itu menjadi beban lebih. Sehingga perasaan lelah itu akan membuat dia mengambil keputusan berdasarkan perasaannya. Dulu bagaimana kita mendapatkan informasi yang cukup agar keputusannya baik, sekarang bagaimana kita menyaring informasi agar supaya kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Berarti kan beban kognitif sekarang tantangannya. Disitulah posisi AI kita butuhkan. Karena persoalan sekarang bukan ketersediaan informasi. Persoalannya bagaimana kita mampu menyaring informasi sehingga kita mendapatkan mutiaranya. Kalau dalam data science salah satunya adalah data mining ya. Memining data atau menambang data agar supaya kita mendapatkan mutiara di sana, dan mutiara itu membuat keputusan kita menjadi berkualitas. Jadi keterbatasan kita saat ini adalah keterbatasan kognitif. AI dengan kecerdasan mesinnya, dialah yang akan membantu kita untuk melakukan penyaringan data dan informasi. Karena di antara AI dalam konteks pengambilan keputusan,
dia bisa menyediakan informasi, karena dulu informasi kita terbatas, hanya yang kita punya. Sekarang AI sudah mencoba membuat korpus pengetahuan ya, atau mentraining data menjadi korpus pengetahuan. Data itu sudah disediakan oleh AI, lebih lengkap dari yang kita punya. Dari data itu, AI sudah memodelkan sehingga dia bisa merekomendasikan, bahkan menebak-nebak kira-kira apa yang kita butuhkan. Seringkali ketika kita bertanya sesuatu yang sederhana, AI bisa memberi rekomendasi ke kita seolah-olah dia tahu kita itu siapa. Dan kadang-kadang kan kita terkaget-kaget, kok dia tahu apa yang saya butuhkan? Loh, kok dia ini, kenapa kok dia orang lain rekomendasinya berbeda? Dia mampu merekomendasikan. Pada titik tertentu, sekarang masuk ke agentic AI ya. AI sudah bisa mengotomasi. Ketika AI sudah bisa mengotomasi, maka aktivitas rutin kita bukan lagi menjadi beban. Tapi sudah dilakukan oleh AI, kita kemudian melakukan sesuatu yang bukan rutin, atau pekerjaan manusia. Memanusiakan manusia, memesinkan mesin. Pekerjaan rutin kan diotomasi sama agentic AI, kemudian pekerjaan terkait dengan manusia, kita masih punya peran di situ. Meskipun demikian, ada beberapa jebakan di AI, kita harus juga waspada. Di antara jebakannya misalnya, AI itu apapun yang kita tanya, dia jawab. Masalahnya itu sebenarnya. Karena itu kita mesti cerdas ya. Mungkin di pertemuan yang lalu sudah dibahas mengenai bagaimana kita membuat agentic AI, bagaimana kita menggunakan AI dan seterusnya. Itu di ChatGPT, di Claude, dan seterusnya kita bisa mengisolate informasi. Sehingga kita hanya menggunakan intelijensinya AI untuk mengolah informasi yang kita punya. Dan itu sudah banyak di perusahaan lakukannya. Kalau kita tidak mengisolasi informasi, maka AI akan menggunakan korpus datanya. Dan kita tidak tahu korpus data itu sesuai dengan konteks yang kita mau atau tidak. Nah, itu yang bahaya. AI itu, kalau sudah semuanya dikasih AI, kita jadi critical thinking-nya berkurang. Banyak di antara pengguna AI itu sebenarnya kan AI kotak hitam, black box. Banyak pengguna yang tidak memverifikasi bagaimana AI memikirkan sesuatu, mengolah data sehingga dia merekomendasikan sesuatu sama kita. Mengapa kok yang dipilih itu? Cara ngitungnya bagaimana? Itu black box. Mayoritas pengguna AI, yang penting saya minta sesuatu, ada keluar output, itu saya katakan benar, tak lanjut. AI juga bias data. Ini yang hati-hati ketika kita menggunakan AI. Saya sering menggunakan, kalau di Claude ya pakai proyek, kalau di GPT saya juga sering pakai proyek gitu ya. Kalau di notebook LM saya juga pakai di isolate informasinya, data-data saya pakai itu folder-folder tertentu yang saya buka, dan hanya boleh mengambil data dari situ saja, sehingga otaknya AI saja yang saya gunakan. Tapi kalau kita tidak mengisolate informasi itu, bahaya. Kita tidak tahu bias data yang digunakan oleh AI itu data yang kita mau atau tidak. Apalagi terkait dengan riset-riset tentang kesehatan ya, atau pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan. Kok dadaku ampak itu kenapa yo? Tanya AI. Oh ternyata itu, minum aja jamu ini, ketika diminum kita pingsan. Itu kan bahaya, itu bias. Dan AI itu pasti jawab. Masalahnya ketika kita pingsan beneran kan yang tanggung jawab bukan AI itu, yang tanggung jawab kita itu. Lantas bagaimana kita memutuskan? Kita akan sedikit bahas. Dalam teori rasional, karena kita itu manusia, kita kembalikan lagi ke manusia itu punya kelebihan rasionalitas. Punya kelebihan membanding-bandingkan data, sehingga keputusan kita lebih baik. Dalam teori pengambilan keputusan, setidaknya ada 5 ini tahap ketika kita mau mengambil keputusan ya. Identifikasi masalah, agar supaya kita tahu tujuan kita itu menyelesaikan masalah apa. Kalau masalahnya nggak teridentifikasi, ya nanti kemana-mana. Tujuan kita itu nggak jelas itu. Setelah identifikasi masalah, kita coba kumpulkan informasi terkait dengan itu. Misalnya begini,
80% mahasiswa UII itu lulus tepat waktu. Misalnya begitu. Identifikasi masalahnya itu apa? Sebentar, ini ketika kita cek dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu 80%, tahun yang lalu itu 85% kelulusan. Tahun sebelumnya itu 90% kelulusan tepat waktu. Tahun sebelumnya itu 95%. Berarti kan ada penurunan. Identifikasi ada masalah apa ini? 80% hari ini, ternyata tahun lalu 85%. Ada penurunan. Kumpulkan informasi apa sebenarnya yang terjadi. Di saat kapan saja mahasiswa itu sudah mulai turun motivasinya dan seterusnya. Informasi semuanya dikumpulkan, misalnya, oh ternyata banyak mahasiswa itu yang magang, yang nyambi kerja, yang terlena dengan asik-asik organisasi, misalnya begitu. Susun beberapa alternatif solusi menggunakan banyak metode, banyak teknik yang nanti sedikit kita bahas setelah ini. Dari situ baru kita pilih mana prioritas kandidat solusi yang kita mau pakai. Misalnya, karena penurunannya itu gara-gara mahasiswa itu banyak sekali terlalu aktif di organisasi, kita bisa melakukan pendampingan, misalnya gitu. Mahasiswa tidak boleh aktif lagi di organisasi setelah semester 7 atau masuk semester 7. Dosen pembimbing akademik akan ngecek dan seterusnya itu ya, misalnya gitu. Setelah itu baru kita akan lakukan tinjau hasil. Dengan model pendampingan hasilnya kira-kira apa? Karena bisa jadi evaluasinya tadi itu bisa jadi urutan solusinya lebih dari satu. Kalau urutan solusinya lebih dari satu, kita coba yang nomor 1, hasilnya seperti apa. Kalau ternyata tidak tepat, bisa jadi kita akan masuk urutan kedua. Identifikasi lagi masalah, kumpulkan informasi, susun. Ini bentuknya siklusnya itu muter gitu. Yang paling menantang adalah karena tadi problem kita adalah problem kognitif. Ketika kita ketemu problem, cara kita menyelesaikannya menggunakan apa? Di dalam pengembangan proses pengambilan keputusan, banyak sekali teknik dan metode yang bisa kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Saya mengambil di bukunya The Decision Book, ini 50 Model for Strategic Thinking, miliknya Mikhail Krogerus dan Roman. Saya sudah nggak kelihatan ya di sini. Ini warnanya hitam lah ini ya, nggak kelihatan di sini. Saya pegang bukunya ini. Malah ini kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan juga. Saya pegang bukunya ini, warnanya hitam. Buku online-nya ada. Jadi kalau mau dicari, nama bukunya, judulnya 50 Model, ada. Itu ada 50 model yang saya gunakan untuk pengambilan keputusan. Ada model Eisenhower Matrix, misalnya begitu. Yang di sini, Eisenhower Matrix. Ketika kita mau mengambil keputusan di antara beberapa solusi itu, kita akan ukur menggunakan XY-nya itu penting sama mendesak. Jadi kita gunakan rumus begini gitu ya. Kemudian yang ini itu seberapa penting, yang ini seberapa mendesak. Saya mau menurunkan kolesterol. Saya mau mengurangi makanan atau memperbanyak olahraga. Banyak sekali pilihan aktivitas. Baru ditaruh sini. Seberapa penting aktivitas yang kita lakukan, seberapa urgent itu harus kita lakukan. Itu bentuknya kayak gini deh. Seberapa penting, seberapa urgent. Seberapa penting itu bisa diukur menggunakan skala 5 misalnya ya. Kalau ini tengah-tengahnya itu 3, berarti 1 sampai 3, 3 sampai 5 gitu. Kalau penting itu di angka di atas 3, kalau tidak penting di bawah. Kalau urgent itu di atas 3, kalau tidak urgent itu di bawah 3. Kira-kira gitu. Masalah itu penting nggak sih kita selesaikan? Oh penting, tapi tidak urgent. Karena tingkat urgentnya rendah, tapi dia penting, kita bisa postpone. Oh, kita akan lakukan nanti di prioritas kedua. Kita akan lakukan setelah prioritas pertama. Ada masalah yang penting dan urgent.
penting dan urgent. Itu berarti ada di kuadran kedua. Ini yang kita prioritaskan. Ada masalah yang kurang penting, tapi urgent, harus segera dilakukan. Ini kita delegasikan ke orang lain atau ke tim yang lain, misalnya gitu. Tetap kita lakukan, tapi karena itu nggak begitu penting, kita delegasikan. Kalau itu penting, harus kita lakukan sendiri di dalam pengawasan kita. Tapi kalau ada masalah yang tidak penting, tidak begitu penting, dan tidak begitu urgent, ini bisa jadi kita isolate, bisa kita eliminasi, atau kita masukkan prioritas yang berikutnya lagi. Biasanya itu keputusan-keputusan yang kaitan dengan nice to have itu ya, yang paling bagus kalau kita pakai, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada juga decision metric, ada juga SWOT analysis, ada menggunakan banyak metode yang kita bisa pakai di sini. Cost and benefit, decision tree biasa dipakai di if then else, AHP, TOPSIS, SAW biasa dipakai di decision support system atau DSS. AHP itu analytic hierarchy process, menentukan tujuan, mengidentifikasi karakteristik, kemudian memilih alternatif. Kira-kira dengan pembobotan. TOPSIS itu seperti singkatannya, itu terkait dengan teknik similarity, terkait dengan teknik of preference by similarity ideal solution itu ya. Jadi ada dua kutub, positif negatif, mana nilai-nilai yang lebih dekat sama positif itu yang kita pakai, yang lebih dekat sama negatif itu yang kita eliminasi. Itu menggunakan model model TOPSIS. Ini ya dipakai di teman-teman SPK. Jadi kalau nanti ngambil skripsi atau riset, masuk ke grupnya namanya MDCM, MCDM, Multi Criteria Decision Making. Dan itu banyak sekali di sini juga dibahas dalam buku ini. Ini di antara beberapa metode yang bisa kita pakai. Metode ini penting gunanya untuk melakukan analisis yang tepat. Di dalam proses pengambilan keputusan, analisis setidaknya terbagi menjadi 4 tingkat gitu ya. Deskriptif itu yang lebih sederhana, preskriptif itu yang lebih kompleks. Deskriptif itu mencoba mengungkap fakta apa yang terjadi. Yang terjadi 80% mahasiswa kita lulus tepat waktu. Mendiagnostik. Berikutnya lagi, ini normal apa enggak sih? 80% lulus tepat waktu. Lihat tahun yang lalu. Oh, tahun yang lalu 85%. Lihat tahun lalu lagi. Tahun yang lalu lagi 90% loh, berarti turun. Coba kita diagnostik. Kita cek kenapa kok terjadi turun. Ya. Setelah penurunan ini tahu sebabnya, analisis berikutnya adalah prediktif. Memprediksi apa yang terjadi kalau ini kita biarkan atau tidak ada strategi. Bisa jadi akan terus menurun sehingga kelulusan tepat waktu akan terancam, akreditasi akan terancam, kualitasnya akan terancam, misalnya gitu. Kalau kita melakukan sesuatu untuk memperbaikinya, maka prediksi bagusnya itu seperti apa? Ada banyak teknik, banyak metode yang ada di situ. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita sudah tahu prediksinya akan menurun dan akan melakukan kerugian, terus apa yang sebaiknya dilakukan. Preskriptif itu sudah memberikan saran keputusan. Kalau keputusan itu absolutely exact, betul-betul kita yakini kebenarannya, kita bisa melakukan otomasi keputusan. Tapi kalau belum kita yakini kebenarannya, masih butuh sentuhan manusia, masuk nanti di decision support system ya, manusia yang akan memberikan keputusan akhir. Itu di preskriptif gitu ya. Baik. Dengan melakukan ini, maka gunanya itu kalau kita sudah bisa menggunakan metode tadi, kemudian kita lakukan preskriptif ini dan seterusnya ya, menggunakan AI. AI itu akan bisa digunakan oleh manusia yang unggul. Jadi saya termasuk yang tidak percaya AI itu akan menggunakan kita ya, akan menggantikan kita ya. Saya termasuk yang tidak percaya itu. Saya lebih percaya
manusia itu akan tergantikan oleh manusia yang lain yang lebih cerdas menggunakan AI. Jadi bukan AI yang menggantikan kita, tapi manusia lain yang lebih cerdas menggunakan AI. Makanya mau tidak mau kita harus belajar AI agar supaya mampu mendukung proses pengambilan keputusan kita. Karena yang unggul itu kira manusia yang paham konteks, sensitif sama lingkungan. Konteks itu ngomongin empati ya. Melihat fakta berdasarkan rasa karena kita hadir di situ. Tidak sekadar hitung-hitungan angka. Kemudian manusia yang unggul itu manusia yang mempertahankan nilai. Nilai itu tidak bisa hanya dilakukan dengan angka. Nilai dan etika itu bisa diukur berdasarkan morality, moral, dan akhlak. Dan itu hanya dimiliki oleh manusia. AI punya moral enggak? Enggak. AI punya akhlak? Enggak. Dia fakta apa adanya. Manusia itu punya moral, punya akhlak, punya etika. AI itu tidak punya tanggung jawab. Salah atau benar urusan enggak ada urusan dia. Kitalah yang punya tanggung jawab. Jadi manusia yang unggul tidak mungkin tergantikan oleh AI. Dan dia unggul karena mampu menggunakan AI adalah yang sensitif terhadap konteks, yang punya nilai akhlak, moral, dan etika, yang punya tanggung jawab, yang integritas. AI itu hanya unggul di pengenalan pola. Kalau polanya begini, maka begini. Kalau polanya begitu, maka begitu. AI itu hanya unggul di kemampuan dia memproses volume data yang banyak dan besar dan rumit. AI itu hanya bisa untuk meningkatkan kecepatan proses kognitif kita. Makanya keterbatasan kognitif kita bisa digunakan AI gitu ya. Baik, salah satu studi kasus barangkali sedikit. Misalnya, ini di era AI, seorang mahasiswa PJJ diterima di PTN, atau mahasiswa PJJ diterima di perusahaan yang diimpikan. Apa keputusan yang akan diambil? Kita mau mengundurkan diri dari PJJ, atau kita mau ambil double degree, atau kita mau kuliah PJJ sambil bekerja, atau mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Pilihannya kan bisa banyak itu ya. Keputusannya bisa banyak. Nah, di era AI, dulu mungkin orang menggunakan atau. Aku mau memilih PJJ atau memilih bekerja. Aku akan memilih PJJ atau milih prodi yang lain. Dalam tren yang sekarang, termasuk di pendidikan luar negeri ya, orang itu tidak lagi mengambil jurusan cuma satu. Teman-teman yang ada di Mesir, teman-teman yang ada di Timur Tengah itu ngambilnya minimal 2 jurusan. Ngambil jurusan tafsir dan psikologi, misalnya gitu. Ngambil jurusan ekonomi dan hukum. Jadi perspektif hukum ekonomi, perspektif tafsir adab itu tafsir yang pendekatannya humanis, psikologi. Jadi di Malaysia juga begitu. Rata-rata itu double degree. Jadi dia ngambil apa dan apa. Ngambil informatika dan kimia. Nanti mengkombin antara ilmu informatika dan ilmu kimia. Misalnya begitu. AI itu bisa merubah atau menjadi dan. Di era sekarang itu kan kalau kita mengembangkan aplikasi dalam 1 bulan hanya 1 aplikasi, di agentic AI kita bisa mengembangkan aplikasi dalam 1 pekan, sehingga 1 bulan kita bisa mengembangkan 4 aplikasi yang tadinya 1 bulan 1 aplikasi. Kita dulu kuliah di 1 tempat itu pusing. Sekarang teman-teman double degree itu banyak. Teman-teman double degree itu banyak. Ponakan saya misalnya dia kuliah di S1 LIA, dalam waktu yang sama kuliah di Fisika UGM, lulus dalam 4 tahun. Sekarang kerja di Singapura. Mungkin putranya Benur juga ya, tapi belum selesai ya. Ngambil di PJJ sama di GM, cuma belum selesai. Kalau ponakan saya sudah selesai.
Ada beberapa teman juga begitu, ngambil di UIN juga ngambil di PJJ. Ada yang kerja di Singapura juga ngambil. Dan teman-teman di sini barangkali banyak yang kerja juga ngambil PJJ. Jadi AI membuat produktivitas kita meningkat. Tidak lagi opsinya atau, tapi opsinya lebih dan untuk produktivitas. Sehingga AI itu not on top tapi on top, not on top ya. AI itu ada di tangan kita, bukan ada di atas kita. Kira begitu. Terakhir, dan waktunya ternyata sudah hampir habis. Terakhir, ada 4 prinsip yang bisa kita langsung pakai terkait dengan AI dalam konteks decision making. Pertama, AI itu bukan menutup tapi memperluas jangkauan. Yang tadinya kita hanya bisa mengembangkan aplikasi atau produk-produk dalam satu bulan, kita bisa menjangkau lebih banyak hal yang baru lagi. Tadinya kita bisa kuliah di 1-2 tempat, bahkan sekarang kita bisa kuliah di 2 tempat plus bekerja. Karena AI bisa meningkatkan produktivitas. Ketika kita sudah menggunakan AI, hati-hati loh. Karena di situ kita harus memverifikasi asal data. Apalagi untuk urusan-urusan yang hubungannya dengan manusia, kesehatan, psikologis. Yang ketika kita menggunakan AI untuk pengambilan keputusan, verifikasi dulu. Jadi jangan sampai, kalau di Al-Quran itu kan Al-Hujurat itu ya, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Nah itu, kalau kita menerima informasi maka bertabayunlah, verifikasi dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain sehingga akan kita sesali gara-gara kecerobohan kita. Dan yang terakhir, kalau sudah ngomongin AI, pertanggungjawaban terakhir itu tidak AI-nya, tapi kita yang mengambil keputusan yang dibantu AI tadi. Kitalah yang mengambil keputusan. Baik. Satu kalimat untuk dibawa pulang, AI itu mempercepat, memberdayakan, dan memperkaya keputusan kita, tapi tanggung jawab atas keputusan itu tetap milik kita. Nggak bisa kita katakan, oh kamu sakitnya begitu, pakai aja obat ini. Terus orangnya ternyata lebih parah lagi. Ketika kita dimintai pertanggungjawaban, loh enggak, itu kan katanya ChatGPT. Aku angkat tangan. Itu kan kata Claude. Saya angkat tangan, nggak bisa. GPT, Claude, Notebook, LM, apapun itu tidak akan bertanggung jawab. Kitalah yang menyatakan itu yang bertanggung jawab. Dan mudah-mudahan di era yang sekarang kita bisa lebih tanggung jawab dengan coba kita memahami metode, teknis, dan teknik dan bagaimana AI itu bekerja, termasuk behind our proses ya, proses-proses yang ada di belakangnya. Dari situ kita lebih bisa bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang kita bisa ambil. Baik, demikian yang kira-kira yang bisa saya sampaikan. Adlin, barangkali ada diskusi yang bisa kita diskusikan setelahnya. Terima kasih, Pak Adlin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Khalid Haryono atas materi yang sangat menarik dan insightful. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Sambil menunggu barangkali teman-teman tanya ya, boleh nanti di chat juga nggak apa-apa. Sekarang trennya itu ke DDDM. Saya kebetulan tidak membahas lebih dalam terkait dengan DDDM. Disertasi saya kebetulan terkait dengan business intelligence. Business intelligence AI yang rekomendasinya salah satu adalah tren AI itu terkait dengan decision making ke DDDM, data driven decision making. Dengan lebih canggihnya AI, bahkan di kedirgantaraan,
di kemiliteran, di seterusnya itu sekarang sudah menggunakan AI otomatis di agentic ya. Ada agentic AI itu agent-agent yang kita pasang untuk mengotomasi proses. Di atas itu ada lagi otomatis namanya DDDM, Data Driven Decision Making. Decision making berdasarkan data dan autonomous. Nah, itu isu yang saat ini sedang hot dibicarakan oleh teman-teman decision making, karena itu betul-betul akan memangkas peran manusia. Sehingga kita akan tergantikan oleh manusia yang lebih pintar menggunakan AI. Jadi pertempuran kita itu bukan dengan AI-nya, tapi dengan orang-orang yang seberapa cepat sebenarnya kita memanfaatkan AI untuk beragam kebutuhan kehidupan kita. Baik, ada beberapa di chat. Nah, saya langsung jawab Mbak Andin. Silahkan Bapak. Oke. Ada pertanyaan menarik dari teman Mas Lalu Wirman. Apakah ada perbedaan platform AI yang kita gunakan, misalnya Copilot, dalam pengambilan data untuk memberikan kita informasi? Apakah ada platform AI? Iya. Nggak perbedaan platform AI. Jadi kalau Mas itu anunya begini. Barangkali teman-teman bisa cek ya, ikuti di misalnya nanti itu beberapa di YouTube banyak ngisi terkait dengan AI yang kebetulan juga sangat adaptif ya terkait dengan itu. Berkali-kali beliau mengatakan bahwa ini merek nggak apa-apa Ibu Nur ya, jangan menggunakan GPT banyak halunya, banyak ininya, banyak itunya dan seterusnya. Gunakan setidaknya Claude AI, karena Claude AI itu selain tidak maunya Amerika, independensinya semakin lebih tinggi dan seterusnya, kritikalnya, autonomusnya dan seterusnya. Beda nggak AI sama ChatGPT, Claude sama ChatGPT? Beda jauh. Claude itu lebih tepat. Kalau kita bikin paper dengan Claude itu saya sampai ketakutan karena terlalu sempurna kalimat dan paragrafnya. Itu kalau kita pakai Claude. Bahkan ketika kita melakukan generating data atau kita mencari untuk mencarikan data, dia bisa memberikan data yang verified. Kita sendiri bisa memverifikasi bahwa data itu benar. Nah, itu yang saya kadang-kadang khawatir. Ada nggak perbedaan antar platform? Ada. Dan itu belum bisa dilakukan oleh ChatGPT. Saya kebetulan juga peserta salah satu member di GRA. GRA itu miliknya Prof. Roel Bilad ya, dari Lombok, yang dosen di Brunei. Aktif saya juga di GRA. GRA itu masih belum open terhadap OpenGPT, terhadap Claude atau terhadap AI yang lain. Tapi masih istiqomah dengan ChatGPT. Karena ternyata ChatGPT itu bisa kita custom sehingga bisa bekerja sesuai dengan yang kita mau. Tapi menariknya, mulai ChatGPT versi 5.2, Prof. Roel itu mengatakan, saya sudah give up. Ternyata ChatGPT versi 5.2 ke atas, sejak 5.2, saya tidak bisa mengalahkan ChatGPT. Jadi dia pede. ChatGPT di bawahnya versi 5.2, saya lebih pintar dari dia terkait dengan paper. Tapi kalau versi 5.2 ke atas, saya nyerah. Ternyata dia jauh lebih pintar. Jadi sangat progresif. Jadi dua ini memang ChatGPT sama Claude AI. Sekarang notebook LLM ini yang mulai menguasai pasarnya Claude juga ya, Claude AI ya, mulai bersaing ya dengan model project dan isolate informasinya ini. Ada Gemini. Gemini itu palu gada. Apapun yang kita tanya, dia bisa menjelaskan dan sangat humanis. Jadi kalau kita pengen curhat-curhat, Gemini itu lebih cocok. Tapi kalau kita brainstorming, ChatGPT itu lebih cocok. Tapi kalau kita deep research atau deep explore, Claude itu lebih cocok. Kalau kita jadi perbedaan platform itu memang berbeda. Nah, nanti coba dieksplor lebih dalam ya. Kapan kita akan menggunakan
ChatGPT, Claude, kapan kita menggunakan Grok, kapan kita menggunakan, dan seterusnya. Secara detail barangkali nanti di berikutnya akan dibahas oleh pembicara yang lainnya. Tapi memang ada. Mas Eko, di era yang serba mudah ini, jika kita tidak menggunakan AI, kadang terlihat ketinggalan. Namun, jika kita terlalu sering menggunakan AI, kita justru ketagihan. Kan? Biasanya apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan, biasanya apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, biasanya menjadi kebiasaan budaya. Apa yang biasa kita lakukan akan menjadi watak. Nah, itu yang kita mesti hati-hati kalau kita sudah menggunakan AI, apapun pakai AI, kalau ada apa-apa, pas internetnya nggak jalan, pas AI nggak bisa dibuka, kita langsung drop tuh, tiba-tiba merasa bodoh banget. Nah, itu yang jadi persoalan. Kenapa tadi sudah kita sedikit bahas ya, terkait dengan kuatkan keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh AI. Apa itu? Yang dalam materi tadi saya sebutkan diantaranya 3. Yang satu, kemampuan kontak, critical thinking. AI tidak bisa merasakan, tidak bisa berempati. Melihat sesuatu itu, ini sore, hangat. Sudah, AI mengatakan itu. Tapi ini sore, hangat, buat anak kecil cocok, buat ini nggak cocok, buat empati itu kemampuan manusia untuk merasakan konteks. Critical thinking. Melakukan sesuatu tanpa disuruh, kalaupun itu dibutuhkan. Itu konteks. Yang kedua, yang tadi 3 tadi apa? Konteks, kemudian etika, atau nilai, atau akhlak, atau moral, AI tidak punya. Punyai itu. Dan yang ketiga, tadi apa? Tanggung jawab. AI itu tidak punya, tidak tanggung jawab. Karena ketika dia memberikan solusi informasi, dia tidak mengatakan kenapa saya begini itu karena ABC kan enggak. Kadang-kadang kita butuh hanya informasinya saja. Nah, kuatkan ketiga ini agar supaya kita tidak ketagihan. Value kita itu ada di 3 ini. Mbak Suci apa? Izin bertanya kepada materi, bagaimana caranya dalam penggunaan AI kita tidak menjadi ketergantungan, apalagi bagi mahasiswa. Saya juga mahasiswa, jadi kita punya kasus yang sama. Kalau kita ngerjain tugas, papernya banyak, kita suruh merangkum, AI-nya nggak bisa dibuka. Ketergantungan tuh, kita mau kerjakan manual atau menunggu AI-nya kerja lagi. Kan AI kerja lagi tuh. Kalau pertanyaannya bagaimana caranya agar kita tidak ketergantungan sama AI. Kita itu wajib ketergantungan dengan AI untuk hal-hal yang rutin. Kalau tidak rutin, kita nggak boleh tergantung sama AI. Nah, apa hal-hal yang rutin? Hal-hal yang rutin itu ya yang rekursif ya, yang berulang. Mengingatkan, membaca paper berkali-kali, dan seterusnya itu rutin. Tapi kalau merefleksikan isi paper, sehingga kita bisa mengambil keputusan secara empatik, itu kita gunakan rasa. Biar tidak ketergantungan bagaimana? Kalau saya ingat salah satu kebutuhan decision making sekarang itu, kemampuan kita melakukan refleksi itu kurang. Refleksi itu apa? Merasakan dulu apa yang akan kita putuskan itu dampaknya kayak gimana, atau disebut break ya, break time. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu, sebelum kita sampaikan keputusan kita ini, kita break sebentar, disebut refleksi. Karena orang itu kan dengan AI itu kan pada latahnya. Karena itu cepat-cepatan, yang penting keputusanku yang paling cepat, paling kelihatan dampaknya. Nanti dulu, refleksikan dulu. Kemampuan refleksi itu semakin mahal sekarang. Agar supaya kita tidak tergantung sama AI, bagaimana caranya? Latih untuk melakukan refleksi. Break sebentar sebelum kita ngambil keputusan. Break sebentar sebelum kita tanya ke AI. Atau kalau perlu malah latihan. 1 hari ini kita tidak menggunakan AI,
untuk melatih break refleksi yang kita sudah punya itu apa? Itu beberapa di psikologi dibahas ya. Jadi, izin bertanya Pak, bagaimana penggunaan AI dalam perkuliahan antara batas-batas boleh tidaknya? Karena dengan AI, contoh di pekerjaan sangat membantu dalam pekerjaan. Ini yang saya sampaikan tadi. Kelemahan dari teman-teman, jadi saya misalnya, kita di teman-teman PSI, pengembangan sistem informasi, mata kuliah yang saya dan teman-teman ampu, salah satunya karena kita terjebak dengan yang ini, menggunakan AI, kemudian langsung kopas, dan seterusnya, mungkin sudah dibahas sebelumnya. Persoalannya kita menjadi tidak reflektif. Karena kita tidak reflektif, kita nggak paham apa yang kita letakkan. Agar supaya memaksa kita untuk refleksi, kemudian kita lakukan ujian lisan. Boleh ngerjain pakai AI, tapi dia harus bisa menceritakan dan melakukan analisis kritis terhadap apa yang dia tuliskan. Nah, ketika dia menceritakan lisan itu akan kelihatan dia itu kopas atau tidak kopas. Atau setidaknya ketika dia sudah kopas, dia baca ulang, dia coba refleksikan, dia sudah paham baru dia sampaikan. Maka penggunaan AI tidak lagi batas-batas yang dilarang. Batas-batas yang bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab itu kalau kopas habis itu sudah pergi. Kok yang kita kopas ternyata hasil riset orang, itu kalau dituntut sama orang yang kita kopas tadi, panjang kali lebar itu kredibilitas akademik kita. Sebagaimana yang sekarang lagi rame itu ya, memproduksi data dengan AI, apalagi itu di bidang kesehatan, di event internasional. Nah itu, apakah kita mau diingatkan itu dulu baru kita melakukan refleksi? Kan tidak ya, mudah-mudahan tidak lah. Jadi biasakan refleksi, menceritakan kembali apa yang kita sudah tuliskan dari AI, menceritakan kembali itu namanya refleksi. Dari situ, saya setuju dengan Prof. Fatul, menceritakan itu dengan membicara, jadi saya ingin menyelesaikan problem ini, AI ngomong ini itu kita ceritakan ulang. Kita ceritakan ulang, itu kita melatih untuk merasakan apa yang dihasilkan oleh AI. Itu namanya aktivitas reflektif. Setelah itu baru kita paham, setelah itu baru kita ambil sebagai, ya ini yang saya yakini. Berarti yang kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita, dan menceritakan dengan lisan, dengan suara keras ya. Bukan kita baca tok terus kita batin, enggak. Tapi ceritakan ulang aja di depan layar, di depan. Itu akan membantu kita memahami apa yang AI rekomendasikan sama kita. Nah, latihan itu sebenarnya yang butuh memanusiakan manusia itu. Apakah ketika kita menggunakan AI kita termasuk FOMO? Tergantung. Kalau kita itu, FOMO itu kan terkait dengan intention ya, atau terkait dengan kebiasaan di luar analisis atau kebiasaan latah. Orang melakukan ini, kita melakukan ini tanpa analisis, itu FOMO. Tapi kalau orang melakukan ini dan dia lebih adaptif dengan AI, sehingga kualitas pekerjaannya jauh lebih tinggi, terus kita meniru atau kita ikut menggunakan itu dengan analisis penguasaan yang tepat, itu bukan FOMO. Menurut saya itu bukan FOMO. Jadi FOMO itu kalau kita melakukan sesuatu spontan karena orang-orang melakukan itu, takut ketinggalan, takut dan seterusnya. Tapi karena kita akan tergantikan oleh orang yang AI-nya lebih pintar dari kita, maka mau tidak mau memang kita harus mengadaptasi AI di dalam banyak aktivitas kita. Salah satu rekan kita yang sekarang di Polandia, Pak Andri, itu sekarang juga sedang di Eropa, itu adaptasi AI masih termasuk rendah. Indonesia itu termasuk tinggi, meskipun masih banyak yang FOMO. Tapi pada titik tertentu nanti, orang itu tidak lagi FOMO, karena AI itu kebutuhan, bukan tren, tapi kebutuhan. Orang betul-betul akan tergantikan oleh orang yang menggunakan AI lebih pintar dari orang itu fakta sekarang. Di banyak perusahaan sudah melakukan pemangkasan pegawai karena orang-orang yang adaptif dengan AI itu yang dipertahankan. Bukan karena AI hadir, karena orang adaptif AI dipertahankan.
Ini tadi Bu Nur tadi itu pesan sampai 2045. Permisi izin bertanya, ini saya jawab singkat-singkat ya. Nanti kalau ada bisa kita perdalam di setelah ini, ada email saya nanti di panitia. Bisa di... Ya, baik ya Pak. Ini sedikit lagi, permisi izin bertanya, menimbang tema bahasan apakah ada aplikasi pendeteksi AI banyak. Dan aplikasi pendeteksi AI itu namanya juga AI. Jadi hampir semuanya aplikasi pendeteksi AI itu sebenarnya juga AI ya. Jadi makanya kita agak hati-hati, itu hanya fungsi saja. Misalnya pendeteksi AI untuk karya ilmiah ada humanize, ada macam-macam ya. Di hampir semuanya AI sekarang juga membuat namanya skill AI-nya untuk menghumanize atau memanusiakan bahasa yang digunakan oleh AI. Tapi saya mencoba ini berkali-kali, bahasa yang dipakai produksi AI itu ngacau. Sangat hati untuk AI banyak. Nah, itu tidak terdesain oleh AI banyak. Saya mengikuti beberapa panduan terakhir ini karena salah satu paper saya ditolak, sehingga saya itu salah satu dan saya itu kalimatnya saya betul-betul parafrase manual dengan teknik-teknik tertentu humanis itu, bukan pakai mesin. Setelah bagian abstrak sudah humanize, bagian introduction sudah humanize, semuanya saya lempar lagi ke Turnitin dan terdeteksi 100% AI. Per paragraf sudah humanize, sudah 0% AI. Tapi setelah satu paper tak masukkan lagi 100% AI. Saya pusing, saya bilang sama Prof. Roil, Prof ini saya masih terdeteksi AI. Tinggalkan publikasi publisher yang melarang AI. Ternyata sekarang banyak publisher yang tidak melarang AI, tapi memberikan pernyataan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Jadi similarity AI itu tidak lagi berlaku. Yang penting selama orang bertanggung jawab terhadap apa yang dibikin. Bukan masalah similarity AI lagi. Jadi nanti trennya ke sana ya, Mbak Diana. Saat ini masih beberapa paper atau jurnal di Indonesia itu mensyaratkan similarity-nya di bawah 20% saat ini. Tapi paper-paper jurnal-jurnal internasional sudah tidak memperdulikan itu. Nah, kalau Prof mengatakan dari 50 atau 6% itu, apalagi internasional yang sudah reputable ya, Springer, macam-macam itu, Emerald, itu sudah tidak lagi, itu dia tutup mata. Cuma ada pernyataan tentang AI itu. Aplikasi AI direkomendasikan untuk pembelajaran dan bagaimana memadukan AI dan pemikiran sendiri, mengingat kadang mahasiswa dan murid cari gampangnya. Kalau saya pakainya paling banyak Claude sama Notebook LM. ChatGPT saya pakai untuk beberapa brainstorming dan membuat gambar itu selain Banana, saya juga pakai ChatGPT. Jadi tergantung ya, kita mau tujuannya itu apa. Kalau tujuan belajarnya itu belajar yang fokus, Notebook LM yang sekarang sudah terintegrasi dengan Classroom, Google itu sudah sangat cukup sekali. Kalau kita punya uang lebih, kita pakai ChatGPT untuk itu juga sudah. Kalau kita bisa lebih bagus lagi, pakai Claude AI. Claude AI bisa terintegrasi dengan beragam resource yang kita punya, offline maupun di Claude. Dan seterusnya, nanti tergantung. Kita main di playground-nya code, kita bisa pakai Grok, kita bisa pakai kode E, kita bisa pakai macam-macam. Apakah ada dokumentasi YouTube? Dokumentasi YouTube maksudnya apa? Ngomongin ini ke panitia. Apakah nanti PPT dibagikan? Ya, insya Allah nanti PPT-nya saya bagikan. Di grup peserta ya Pak ya, nanti. JC. Baik, ini izin bertanya, dengan adanya AI sekarang semua terlihat lebih mudah. Tetapi ada hal yang kita lupakan, yaitu menurunkan critical thinking. Bagaimana mengatasi hal tersebut betul.
menurunkan critical thinking karena saya kebetulan lagi banyak belajar tentang psikologi karena saya di bidang sistem informasi ya. Sistem informasi itu banyak ngomongin psikologi itu ya, mempengaruhi orang untuk pakai IT, untuk percaya sama informasi yang kita berikan. Itu banyak kajian-kajian psikologi terkait itu. Ada namanya mental bias itu ya. Mental bias itu bias mental. Sebenarnya manusia itu punya kemampuan critical thinking, tapi karena dia kebiasaan punya bias itu, punya inherited mentality itu artinya apa? Mental turunan, yaitu instan. Kita itu punya mental turunan instan. Semuanya tuh pengennya serba instan. Dan mental itu diturunkan, ya gennya manusia itu begitu. Agar supaya kita terbebas dari mental instan, maka kita harus berlatih critical thinking. Critical thinking itu usaha yang kita lakukan agar kita tidak termanjakan oleh informasi instan yang selama ini diberikan oleh AI. Jadi, menurut saya, critical thinking itu perjuangan manusia kita untuk betul-betul menjadi manusia. Bagaimana caranya? Ya masing-masing kita ya. Banyak nanti teknik tentang critical thinking, diantaranya misalnya kayak design thinking dan seterusnya itu, atau system thinking dan seterusnya itu, banyak sekali metode yang bisa kita bahas lebih panjang di sana. Mbak Khairul, izin penggunaan AI untuk tulisan ilmiah, membantu buku atau publikasi, apakah melanggar standar akademik, tapi hasil olahan dari data kita sebagai pengguna? Selama kita menggunakan data isolate, data kita sendiri, data riset kita sendiri, kita gunakan otaknya AI, diperbolehkan. Jadi AI itu kan tadi mengatasi keterbatasan kognitif kita. Keterbatasan kognitif itu kemampuan kita memproses informasi yang kita miliki. Kita sudah mengumpulkan data penelitian. Memprosesnya gimana toh ini? Datanya banyak, variabelnya banyak, ragamnya banyak, variasinya banyak. Pusing saya, itu namanya keterbatasan kognitif. AI bisa membantu kita. Nah, banyak sekali publisher atau komunitas ilmiah mengatakan boleh kita menggunakan intelijensinya AI untuk memproses data ilmiah yang kita teliti. Jadi gunakan saja AI sebagai intelijensi, bukan sebagai produsen data. Teknisnya banyak, bisa menggunakan project, bisa menggunakan macam-macam. Bapak maaf izin mengingatkan waktu. Oke, waktu diskusi sudah selesai, saya kembalikan lagi ke Mbak Andin. Terima kasih, maaf Mbak Andin. Baik, terima kasih Bapak. Karena waktu